ولأولادنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jubnu, pengecut. Bahastu, aku membahas fi tabai'il basyari, pada watak manusia. Falam ajid, maka tidak aku temukan khulukon, pada akhlak, minal akhlaqi dzaniati, minal akhlaqi, dari akhlak ad-daniati, yang rendah, adna, yang lebih dekat, ilas sighari, pada kekerdilan, wa akroba, dan lebih dekat, ilal mauti, pada kematian, fil hayati, dalam kehidupan, minal jubni, daripada pengecut. Syekh Mustafa Al-Ghalayin mengatakan bahwa beliau sudah melakukan penelitian dari seluruh karakter manusia, seluruh karakter buruk manusia. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih kerdil, tidak ada yang lebih dekat dengan kematian dalam hidupnya, maksudnya mati walaupun masih hidup, selain kepengecutan. Zalikal khuluku, bermula akhlak itu, mata as-shola, tidak menyangkut atau tidak menyambung atau tidak masuk, fi nufusi qaumin, pada jiwanya manusia, illa doraba, kecuali memukul atau menjatuhkan, alaihim, mengenai, alaihim, mengatasi kaum, apa, azillatu, kerendahan, wal maskanatu, dan keterpurukan. Faba'u, maka jadilah siapa kaum, bil wado'ati, dengan kerendahan, wal khumuli, dan kehinaan. Tsumma bil inhilali, kemudian dengan keterputusan, fal mautu, kemudian mati. Sifat pengecut itu tidak mungkin masuk atau mengakar pada jiwa kaum, pada jiwa manusia, kecuali manusia itu akhirnya terperosok dalam kehinaan dan kerendahan. Siapapun yang jiwanya pengecut pasti dipandang remeh oleh orang lain. Bahkan orang itu akhirnya menjadi orang yang hina, yang nista, kemudian terpecah atau tidak punya komunitas. Dia banyak tapi tidak bisa berbuat apa-apa, seperti kelompok yang tercerai-berai. Setelah itu maka hakikatnya dia sudah mati walaupun masih hidup. Kuning nyangkol ini. Yudahimu, nyerang, al ummata, pada umat, siapa, al aduwu, musuh. Fatajbunu, kemudian takut siapa umat, an soddi kharatihi, dari menghadang serangan musuh. Watafroko, dan takut siapa umat, min munazalatihi, dari menghadapi musuh. Bima, dengan sesuatu, tarobbat, yang mendidik, alaihi, pada ma, apa, nufusu
afrodiha, jiwa individunya umat, minal jubni, dari kepengecutan. Fayajusu, maka bergiliran siapa adu, berkeliaran siapa adu, khilalad diyari, mengelilingi daerahnya. Wayak tasihu, dan menguasai siapa adu, musuh, al bilada, pada negara. Wayasta'bidu, dan memperbudak siapa musuh, al jama'ata, pada kelompok-kelompok, wal afroda, dan pada individu-individu. Fala yuro, maka tidak dilihat, lahu, bagi musuh, min sadin, dari orang yang min sodin, dari orang yang menghadang, wala li'afa'ilihi, dan tidak terhadap perilakunya musuh, min roddin, dari orang yang bisa menolak. Ketika bangsa atau manusia, masyarakat dihinggapi sifat pengecut, maka di saat ada musuh yang menyerang, mereka ketakutan, semua bersembunyi, tidak ada yang mau menghadang. Yang terjadi nanti adalah semua musuh akan melenggang kangkung, melakukan apapun di daerahnya, berkeliaran. Contoh sederhana saja, misalnya di kampung kita ada 1-2 preman, dan masyarakat yang banyak ini takut menghadapi preman itu. Yang terjadi apa? Preman itu akan berbuat semaunya di kampung kita. Karena apa? Karena kitanya pengecut semua, tidak ada yang berani menghadapi preman tersebut. Kalau sudah seperti itu, yang terjadi apa? Preman itu akan semaunya putar-putar, ngaung-ngaung dengan motornya, dengan suaranya semaunya sendiri, jam berapapun, kapanpun, di jalan manapun. Semua kampung kita ini diobok-obok, kemudian dia merusak apa saja yang ingin dirusak, bahkan memperbudak, memerintah siapapun, karena dia sadar, oh pengecut semua, kampungnya nggak berani, cuman 2 orang saja semua diam satu kampung. Akhirnya preman itu akan semau sendiri, diatur, semua harus semau dia. Kalau kitanya semua dihinggapi penyakit pengecut. Itulah kenapa kepengecutan itu hanya akan menghantarkan pada kehinaan, bahkan kematian. Tidak ada yang mau menghentikan perilaku kasarnya, tidak ada yang mau menyerangnya atau menghadangnya. Ini bahayanya. Bayangkan betapa sering sebuah komunitas ditakut-takuti hanya oleh 1 atau 2 orang. Kenapa? Karena komunitasnya pengecut semua. Betapa sering satu kampung tiba-tiba dikendalikan oleh 1-2 preman. Kenapa? Karena penduduknya sudah dikuasai oleh sikap takut dan pengecut. Wayakumu, dan berdiri, fiha, di dalam kaum, siapa rohtun, kelompok, ulu fasadin, yang memiliki sifat merusak. Akhirnya kampung itu, daerah itu, lebih luasnya negara itu akan dikuasai oleh orang-orang yang bisanya hanya membuat kerusakan. Fala yajiduna, dan tidak menemui siapa umat, lahum, bagi umat, lahum, bagi ulu fasad, ahadan, pada seseorang, bil mirsodi, dengan al mirsod, jalan. Fayuh likuna, kemudian merusak siapa ulu rohtin, al harsa, pada tanaman, wan nasla, dan pada binatang atau bahkan manusia. Ya, ketika negara kita dikuasai oleh sekelompok orang, atau kampung kita dikuasai oleh preman, atau lingkungan pasar yang sebegitu banyaknya dikuasai oleh 1-2 preman, akhirnya mereka semau-maunya apa saja diambil, dari mulai an-nasl, tanaman-tanaman, sayur-mayur, daging, binatang-binatang akan dirampas. Kenapa? Karena kitanya pengecut, tidak mau ambil resiko melawan preman itu.
Wa yaj'aluna, dan menjadikan siapa ulu fasad al ummata pada umat kal hayawanatil ujmi, seperti hewan yang bisu, banyak tapi tidak terdengar suaranya. Ya pengecut, mau apa lagi? Naudzubillah, jangan sampai kita jadi pengecut. Betapa sering kita melihat komunitas besar hanya dikendalikan oleh preman-preman kecil, kampung besar hanya dikendalikan oleh preman-preman kecil, negara besar dikendalikan oleh preman-preman kecil. Kenapa? Karena kitanya pengecut. Walau ladaul jubni, seandainya tidak ada penyakit kepengecutan, laraddathum, maka akan menolak siapa umat pada ulu fasad, ala aqabihim, pada kaki-kaki mereka, khasirina, yang merugi semua. Artinya begini, kalau kitanya berani, masa preman 2 saja nggak bisa kita royok. Misalnya kampung Kebun Gedang ini, kampung saya ini, ada yang bertingkah premanisme, kemudian kitanya takut semua, habis kampung kita diobok-obok oleh 2 orang itu. Masa nggak berani? Coba bangkit semua pemudanya, mereka akan tunggang langgang kalau kalian bangkit. Yang membuat mereka merasa hebat itu karena kaliannya merasa tidak hebat. Makanya segera merasa hebat, sedikit sombong itu penting. Ya bukan sombong, merasa hebat bahwa Anda itu bisa kok, berani menghalau mereka, siap mengambil resiko. Insya Allah tidak akan terjadi. Mereka akan laraddathum ala aqabihim, lari tunggang langgang lah, khasirina, rugi. Artinya apa? Mereka tidak lagi mengendalikan kita nantinya kalau kita berani. Wa darabathum, dan memukul pada mereka, siapa kaum pada mereka, dorbatan, dengan pukulan, la taqumu, yang tidak bisa berdiri, lahum, bagi ulu fasad, ba'daha, setelah dorbun, apa qaimatun, yang bisa membuat mereka berdiri. Kalau kita lawan mereka dan mereka tahu bahwa ternyata kita kuat, mereka tidak akan berani lagi mengacak-acak kita. Oleh karena itu, jangan biarkan pengecut menjalar dalam hati kita. Kita ini direndahkan karena kitanya sendiri merasa rendah. Fasukutu, bermula diam, ala amaliman, atas perilaku orang, yuridu, yang menghendaki siapaman, bil ummati, dengan umat, as-su'a, keburukan, itu khullatul jubanai, watak pengecut. Sudah tahu ada orang yang ingin mengacaukan kampungnya sendiri, membuat kerusakan, membawa perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan kampung yang penuh toleransi, penuh tenggang rasa, penuh saling tolong menolong. Kemudian ada pendatang atau orang kampung sendiri yang mulai bertingkah aneh, mulai melakukan ini dan itu, kita diam. Ada tindakan-tindakan yang membahayakan kampung sendiri, kita diam, maka kita adalah pengecut. Wa mudahadatuz zalimi, bermula melawan orang zalim, itu mindala ili hayatil ummati, termasuk bukti kehidupannya umat. Bukti bahwa kita ini hidup, bukti bahwa Anda hidup adalah Anda berani melawan mereka yang zalim. Awas, melawannya nanti caranya ada di bab berikutnya, di nasihat berikutnya. Ada at-tahawur, ada as-saja'ah. Jangan asal lawan saja. Fa inna hayataha, sesungguhnya kehidupan umat, bima, dengan sesuatu, yang ba'u, yang tumbuh, fiha, di dalam umat, minas syuja'ani, dari para pemberaninya. Daerah yang maju, organisasi yang maju, negara yang maju, pasti di dalamnya ada sekelompok pemberani yang berani mengambil resiko, termasuk resiko kehilangan nyawa tentunya pada zaman perjuangan dulu. Tanpa para pahlawan yang berani kehilangan nyawa,
mungkin kita masih menjadi budak-budak penjajah. Tanpa guru-guru ngaji yang berani mengambil resiko mengajarkan ilmunya di kampung-kampung kita, mungkin kampung kita masih menjadi kampung yang tidak kenal agama. Kemajuan hanya bisa diraih di mana di daerah itu ada para pemberani. Qabihun, sungguh jelek. Warabbil Ka'bah, demi Allah sang pemilik Ka'bah. Ayyakuma, seandainya ada atau berdiri bainana di antara kita, siapa al-jahilu, orang bodoh, fi ziyyil ulama'i, dengan berpakaian ulama. Sangat buruk ada orang yang tidak punya ilmu tapi bajunya baju ulama. Mohon maaf, saya sering berbeda pendapat dengan orang yang ngajinya belum seberapa tapi sorbannya sudah bikin kepala nengkluk. Ini pegangan saya. Berpakaian ulama, ilmunya tidak seperti ulama adalah keburukan. Wal fajiru, dan sangat buruk, wal fajiru, dan orang jahat, fi mazharil atqiyai, dalam pencitraan orang takwa. Buruk ada orang sudah jelas-jelas perilakunya, sholatnya Senin Kemis, puasanya nggak jelas, tiba-tiba pakai gamis, pakai sorban, pakai tasbih, gini saja. Itu buruk. Orang nggak bisa ngaji kok pakai udang-udang segede bantek kayak kata Habib Rashid itu. Itu buruk. Wal khamilu, dan orang hina fi suratin nubaha, orang yang cuek, yang tidak peduli apa-apa, yang tiba-tiba berpenampilan seakan-akan orang yang paling sadar terhadap permasalahan kampungnya, terhadap permasalahan organisasinya, terhadap permasalahan negaranya. Wal ajizu, dan orang yang lemah, tidak pernah melakukan apapun, fi hayatil kudaro, lagunya seperti orang yang mampu membawa perubahan. Ini sangat buruk. Wal mayyitu, dan orang mati, fi libasil ahya, dalam pakaian orang hidup. Nggak ngapa-ngapain, lagunya seperti orang yang menggerakkan banyak kebaikan. Itu buruk. Wa akbaha, dan yang lebih buruk lagi, yang model itu saja buruk, ada yang lebih buruk lagi. Wa akbahalan, lebih buruk min dzalika, dari itu semua, an nusallima, tahu apa sih bahasa Indonesianya ya? An nusallima, ketika kita percaya, lahum, terhadap mereka, hadhid da'awa, inilah pengakuan. Nah, yang paling buruk lagi, ada orang nggak ngaji, pakaiannya ulama, kita ikut-ikutan manggil kiai. Itu buruk. Mulai hari ini di Facebook itu jangan panggil buya, kiai dan sebagainya. Bukan kiai, bukan buya. Ada orang bodoh ngaku ulama, itu buruk. Tapi lebih buruk lagi, kitanya ikut-ikutan memposisikan dia sebagai ulama. Oh, silahkan kiai, silahkan ustadz. Oh, dia bukan ustadz kok. Nanti dia berfatwa semaunya sendiri, kan bahaya. Itu lebih buruk. Nah, di sini orang beranggapan bahwa akhlak itu bersikap baik. Ada orang ngaku kiai, ya kita perbaiki saja. Kita lakukan, hormati saja dia sebagai kiai, wong pengennya dihormati kiai. Salah. Orang yang tidak ahli ilmu, kita anggap sebagai ustadz, sebagai kiai, itu kesalahan. Maka jangan pernah menganggap saya ustadz, itu kesalahan. Anda lebih buruk daripada yang ngaku-ngaku tadi. Ria'an, karena ria, wanifakon, dan karena munafik. Hatinya sih ngeritik, Allah model begitu saja ustadz, tapi mulutnya silahkan tad, silahkan kiai. Anda buruk kalau begitu. Apalagi kalau toma'an, berharap, fi jarri maghnamin, untuk mendapat imbalan. Dia kalau kita panggil kiai biasanya ngasih sumbangan. Nah, ini bahaya ini. Kalau kita suruh doa, dia biasanya amplopnya malah ngasih ke kita. Kalau kita suruh ceramah, dia nggak minta amplop, tapi amplopnya dikasihkan ke panitia, malah nyumbang sekalian. Bahaya loh, ini nggak boleh. Au li
khaurin, atau karena lemahnya kita lemah, pengecut, tidak berani memposisikan orang bodoh itu sebagai orang bodoh. Nggak enak, orang kadung di TV udah disebut kiai, masa kita nggak nyebut kiai? Kadung di Facebook sudah disebut kiai, masa nggak nyebut kiai? Ini bahaya. Akhirnya apa? Mereka merasa benar-benar jadi kiai ya. Buktinya para kiainya saja memanggil saya kiai kok. Kan bahaya. Lebih bahaya nih. Wada'fin lakhurin, kelemahan fin nafsi, di dalam jiwa, wada'fin, dan kelemahan fil akhlaki, di dalam watak. Menunjukkan watak kita lemah ketika kita mengkiaikan orang yang bukan kiai, mengustadkan orang yang bukan ustad, mengulamakan orang yang bukan ulama. Wa asyaddu qabhan, yang paling buruk sekali. Tadi yang buruk orang nggak ngerti pakaiannya bergaya ulama, orang jahat bergaya sok baik dan sebagainya, itu buruk. Yang lebih buruk lagi, kita percaya kalau mereka ulama. Lebih parah lagi memanggilnya Habib. Cara sama. Al-Nurafik. Nah iya, apalagi sudah jelas bukan Habib kok dipanggil Bib itu ya. Siap ya. Kayak Al-Nurafik. Wa asyaddu qubhan, dan lebih buruk lagi an-nudafi'a, untuk membela anil zalimi, dari orang zalim, waman, dan orang yuridu, yang menghendaki, bil ummati, dengan umat, asyarro, keburukan. Nah, yang paling buruk dari yang dua tadi adalah ketika kita membela orang yang sudah jelas-jelas merugikan orang lain. Oh, sudah jelas programnya nggak keruan kok masih saja dibela. Ini kan buruk sekali, saudara. Maaf, saya tidak sedang menyindir siapapun. Maksudnya, kalau di kampung kita, skala kampung saja, kalau nanti dilebarkan terserah. Ada yang ternyata perilakunya jelas merugikan kok. Menjual nama kampung untuk kepentingan pribadi, menjual kegiatan kampung untuk keuntungan pribadi, masih saja kita bela. Itu sangat buruk sekali. Wa nasifahu, dan kita menyipatinya, menjulukinya, bil khilalit taibati, dengan sifat baik, al-mukarram, sahibul fadilah, dan sebagainya. Ada. Wa husnin niyati, dan kita sebut sebagai orang yang punya niat baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang ini punya program akan memberdayakan ini, itu, dan sebagainya. Padahal kita tahu dia itu hanya orang yang mengambil keuntungan dari keuntungan pribadi dari setiap langkahnya. Itu bahaya, itu sangat buruk sekali. Wasidqil amal, kemudian orang ini pokoknya jujur. Inna masalah hadzal khuluqis sya'ini as-sya'ni, sesungguhnya percontohan akhlak yang buruk ini, alladzi masdaruhu, yang sumbernya khuluqis sya'ni ini, al-jubnu, yaitu pengecut, itu hissun, penipuan, lil ummati, kepada umat, wa tahrirun, dan menipu biha, pada umat. Ya, kepengecutan itu menipu umat. Pengecut, kita tidak mau mengaku, tidak berani mengatakan bahwa dia bukan ulama, sejatinya memang bukan ulama. Itu kan nipu umat. Akhirnya umat pada minta fatwa kepada dia, agama yang rusak. Itu tuh nasi ini tuh galak ya, seneng. Saya seneng banget ngaji ini nih. Li'annaha, karena sesungguhnya umat itu taslimu, menyerahkan, ilaman, pada orang, yakunu, yang ada siapaman itu, al-qadi, yang menghabisi, ala hayatiha, pada kehidupan umat. Ya, dengan kepengecutan itu umat akhirnya menyerahkan urusan hidupnya pada orang yang justru akan menghabisinya. Wal hadima, dan yang menghancurkan, mabaniya ijtima'iha, pada bangunan-bangunan kesatuan umat.
Jika kita pengecut, urusan kebersamaan kita akan hancur karena kita membiarkan orang yang lalim, yang zalim, yang tidak peduli kepada kita menjadi penentu keputusan masa depan kita. Wal muqawwido, dan yang merusak arkana akhlaqiha, pada sendi-sendi akhlaknya umat. Siapa yang salah? Ya kita yang pengecut. Fa'idzukum, maka aku mohon perlindungan kalian billahi, kepada Allah, ma'syaron nasiina, wahai orang-orang muda, antakunu, sehingga ada kalian, jangan sampai ada maksudnya ya. Syekh Mustafa Al-Ghalayin mohon perlindungan jangan sampai kalian termasuk minal jubanai, orang-orang yang pengecut. Syekh Mustafa Al-Ghalayin mendoakan para pemuda kita semua jangan sampai menjadi pengecut. As-sufahai, yang sufaha itu kalau dalam kamus artinya tolol. Al-adniyai, yang rendah. Fa innal jubna, karena sesungguhnya pengecut itu daun, penyakit, ayyudain, sesungguh-sungguhnya penyakit paling parah. Hawidu, biasakanlah wahai pemuda, anfusakum, pada jiwa kalian semua, as-syaja'ata, pada keberanian. Ta'tadu, maka akan membiasakan ta'tadu, maka akan membiasakan ta'tadu, biasakanlah kalian al-iba'a, pada menjaga harga diri, wassamama dan gengsi. Latihlah keberanian dengan cara jaga harga diri kita dan gengsi kita. Wah, gengsi lah, masa saya kok ngadepin yang begitu nggak berani. Nggak, harga diri kita hilang dong kalau masalah begini saja kita lari. Ya gengsi lah, masa yang model ngadepin begitu saja nggak bisa. Gimana caranya? Ayo kita pikirkan. Biasakan tanamkan sikap berani. Wasidqo, dan jujur fil qauli, dalam perkataan, wan najaha, dan sukses fil amali, di dalam perbuatan. Innal jubna, sesungguhnya pengecut itu qaddara, telah membahayakan bil ummati, kepada umat, hatta ja'alaha, sehingga menjadikan apa juban pada umat, fi asfalid darokati, pada tingkatan paling rendah. Kepengecutan itu menyebabkan kita menjadi kelompok paling rendah. Siapapun tidak ada yang takut merendahkan kita akhirnya. Ya kalau masuk ke daerah sana, kita main ke daerah sana, mau sampai subuh juga nggak bakal ada yang ngusir, tenang aja. Kenapa? Karena kitanya pengecut. Saya punya pacar di daerah sana enak, mau kita apain saja, sampai jam berapa saja di sana nggak ada yang ganggu. Kalau kita pengecut, kita menjadi orang atau komunitas daerah yang paling rendah. Fasabo, maka menguasai alaiha, kepada umat, siapa al-jairu, penjahat. Maka orang jahat akan seenaknya. Wastabadda, dan nindas bi amriha, dengan masalahnya umat, siapa al-jahilu, orang-orang bodoh. Akhirnya orang bodoh, orang jahat akan semaunya sendiri. Karena kita-kitanya, pemudanya, dihinggapi kepengecutan. Wa kharrara, dan menipu biha, dengan umat, siapa al-fajiru, orang yang lacut, orang yang jahat. Kita akan dihancurkan, direndahkan, dikuasai, dihina, ditipu oleh orang-orang yang jahat, yang bodoh. Fa'indamat, ketika itu berlangsung, apa al-halu, keadaan, sa'a, maka buruk, of al-ma'alu, masa depan. Ketika kita tetap bertahan pada kepengecutan kita, membiarkan orang mengobok-obok kampung kita, membiarkan orang semaunya bertingkah di kampung kita, membiarkan preman seenaknya bergaya di kampung kita, masa depan kita sudah hancur sebenarnya. Fala ta'khudhukum, maka jangan biarkan mengambil diri kalian semua,
fil haqqi dalam kebenaran, apalau mata laimin, cacian, kritikan, nyinyiran orang-orang yang nyinyir. Kalau yang kamu lakukan benar, maka abaikan kritikan siapapun. Kalau yang kamu lakukan adalah kebaikan, maka tutup mulut, tutup telinga dari nyinyiran mereka. Abaikan saja. Jangan sampai gara-gara dikritik, dinyinyiri, kemudian kamu mundur. Bahaya. Lo yang harus diberantas itu mereka yang bikin rusak kampung kok. Masa kitanya yang gak enak? Mereka yang harus gak enak. Wala turhibakum, dan jangan menakutkan kalian apa satwatu zalimin. Satwah itu apa ya? Tekanan atau penguasaan orang-orang zalim. Kalau kita ditekan, jangan takut. Jangan sampai tekanan-tekanan orang yang justru menzalimi kita membuat kita berhenti melakukan kebaikan. Fa inna fil jubni al mautu, karena sesungguhnya dalam kepengecutan adalah mati walaupun masih hidup. Wa fis syaja'ati, dan dalam keberanian al hayatu, ada kehidupan. Kalau kita berani, kampung kita akan hidup. Kalau kita takut, selesai kampung kita. Hari ini mungkin orang masih sembunyi-sembunyi minum-minuman. Kalau kita pengecut, tahun depan mungkin di masjid, samping masjid kita akan tergeletak botol-botol bekas minuman. Di tangan kalianlah masalah ini. Saya siap bersama kalian. Innakum satakunu ghadan abaan. Innakum, sesungguhnya kalian, satakunu, bakal ada, ghadan, pada masa depan, abaan, sebagai ayah. Kalian kelak akan menjadi ayah. Dengan catatan menikah dulu. Fakunu, maka jadilah kalian, liabnaikum, bagi anak-anak kalian, qudwatan, sebagai teladan, solehatan yang baik. Kira-kira nanti anak kalian itu dapat cerita dari orang-orang, dulu itu bapakmu itu ngadepin yang orang-orang suka bikin rusak kampung itu berani. Kira-kira begitu loh. Jangan sampai ketika anak kita lahir mereka dapat cerita, alah bapakmu jangankan ngusir orang maboknya, orang ngelihat ada keributan saja ngumpetnya. Kan bahaya. Harga diri kita hilang di mata anak kita. Jadilah teladan baik bagi anak-anak kita, generasi muda kita. Tahya, maka akan hidup, bikum, dengan kalian, siapal ummatu, umat, hayatas su'adai, dengan hidupan yang bahagia. Jika kita berani, jika kita menjadi contoh yang baik dalam menegakkan kebenaran, dalam memperbaiki keadaan, dalam menjaga lingkungan dari perilaku orang-orang yang tidak benar, maka kampung kita akan menjadi kampung yang bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim